Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa mawalah ambat. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, curahkan rahmat, berkah serta hidayahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan di malam yang sunyi, malam yang tenang, yang telah melebihi setengah dari suasana malam, terpanggil, tergerak diri ini untuk saling berbagi, saling mengingatkan, saling memperbaiki. Tentu di dalam kualitas keimanan kita, kualitas daripada kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai muslim tentu kita meyakini itu menjadi sebuah fondasi, landasan yang utama untuk bisa kita membangun kehidupan kita di dunia ini menjadi sebuah kehidupan yang baik. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini tentu saya ingin kembali kita saling berbagi dalam topik yang sehubungan dengan tentang ketauhidan. Kajian yang menjadi akidah iman kita sebagai seorang muslim, yaitu dengan istilah tauhid. Tauhid itu adalah sebuah paham, sebuah keyakinan, sebuah teori bahwasanya Tuhan itu cuma satu. Tauhid itu kata-kata wahid, satu. Artinya tauhid berarti sebuah istilah yang mendefinisikan bahwasanya memiliki sebuah pemahaman dan keyakinan bahwa Tuhan itu cuma satu. Sebagai seorang muslim, yaitu hanya satu kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini pondasi kita, ini landasan kita, ini dasar kita di dalam membangun agama atau keyakinan atau peribadatan kita sebagai seorang muslim di dalam Islam. Jadi harus dilandasi oleh keyakinan bahwasanya Tuhan itu cuma Allah satu-satunya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengetahuan ini sudah umum, diketahui bahkan sampai ke anak-anak sekalipun tahu bahwa Tuhan itu satu, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma yang menjadi PR kita sampai hari ini, sejauh mana upaya dan usaha kita, pengalaman kita untuk betul-betul jelas, betul-betul paham dan betul-betul nyata dalam pengalaman diri kita bahwa Allah itulah satu-satunya Tuhan buat kita. Ini yang selalu menjadi sebuah dilema di kalangan kita umat Islam, baik dari kalangan awam ataupun kalangan para tokoh-tokoh agamanya, ulamanya. Karena kebanyakan tokoh-tokoh agama atau ulama-ulama ma'alim di dalam Islam ini lebih banyak memahami tentang Allah sebagai Tuhan satu-satunya hanya dalam bentuk teori.
Artinya lebih banyak dalam bentuk menghafal bunyi-bunyi ayat, tulisan-tulisan hadis. Adapun bagaimana isi dan adanya tulisan itu jarang diselami, jarang digeluti. Maka inilah yang perlu untuk saya berbagi dalam kesempatan ini kepada sahabat-sahabat muslim di mana saja berada. Mudah-mudahan di tengah malam yang sunyi ini bisa membuka pikiran dan mata hati kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan cahayanya, petunjuknya kepada kita semuanya, saya dan antum sekalian, untuk lebih betul-betul bisa mengenal, memahami tentang eksistensi Allah sebagai Tuhan satu-satunya dalam bentuk yang lebih berupa sebuah pengalaman rohani, pengalaman diri, bukan sekedar hanya merupakan keterangan yang ada di dalam kepala kita atau hafalan kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin saya ungkapkan dalam kesempatan ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memahami Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang tertuang dalam kalimat La ilaha illallah dan disempurnakan dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sebuah pemahaman, pengetahuan tentang ketuhanan dalam bentuk, dalam level, dalam kedudukan yang masih bersifat dasar. Karena pengenalannya kepada Allah hanya baru merupakan sesuatu dalam bentuk simbol atau istilah atau nama, bukan bentuk yang sesungguhnya, yang sebagaimana pernah saya sampaikan dalam sebuah pengajian saya tentang pengertian Allah, pengertian Tuhan dalam bentuk nama, bahwa itu merupakan sebuah pengetahuan tentang ketuhanan pada level yang pertama, level yang masih merupakan sebuah ukuran pengetahuan sebatas pikiran kita, ukuran akal kita, yang itu belum akan sampai kepada pengetahuan ketuhanan, sampai kepada ruang jiwa kita. Artinya pelan-pelan, ini kajian yang sangat-sangat membutuhkan renungan yang dalam, perhatian yang khusus. Maka saya berharap yang menyaksikan apa yang saya sampaikan ini tolong disimak baik-baik dengan tenang. Seseorang yang mencoba mengenal Allah, mengetahui tentang Allah, tentang Tuhan satu-satunya, Tuhan yang Maha Esa istilah kita, yang hanya berpatokan kepada nama, yang hanya bersandar kepada nama atau ismun atau asma, maka sesungguhnya kualitas kapasitasnya maksimalnya hanya sampai kepada pengenalan sebatas akal dan pikirannya, yang semuanya bersumber, yang semuanya akan berakhir hanya kepada akal dan pikirannya, dan itu tidak akan sampai kepada hatinya, jiwanya, rohnya tidak akan sampai. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, saya ulang kembali lagi, sebanyak apapun Anda menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan bentuk dan cara apapun Anda
menghubungkan diri kepada Sang Tuhan satu-satunya, Sang Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Anda hanya akan baru sampai kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatas ukuran ruang pikiran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang tidak akan mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sudah menjadi sebuah hukum, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa proses manusia untuk mengenal kepada Sang Maha Pencipta, Sang Tuhan Maha Esa, Tuhan satu-satunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melalui proses jalan daripada rambu-rambu akal pikiran kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau kita masih mengenal Allah, masih mengenal Tuhan hanya dengan mengandalkan asmanya, maka sungguh itu hanya baru tingkat awal di dalam kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru merupakan tingkat pertama dalam memahami tentang kajian-kajian tauhid di dalam al-Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu terus dikaji, direnungi, digeluti, bukan hanya dihafalkan, apalagi cuma dihafalkan. Itu hanyalah baru pengantar dalam kajian tauhid yang sesungguhnya, yang isinya, yang sejatinya. Karena kajian tauhid yang sesungguhnya, sejatinya, Anda harus bergelut dalam seluruh aktivitas hidup Anda dalam rel daripada tuntunan ketauhidan, dalam tuntunan pengenalan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jalan masih panjang. Terus didorong terus dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu masih dalam ruang pikiran kita, tapi itu yang harus kita lalui. Sampai betul-betul mampu menyingkirkan hijab-hijab, penghalang-penghalang yang ada di dalam pikiran kita yang begitu banyak. Karena di kepala kita sudah banyak memori-memori masuk, yang memori itu sebetulnya banyak menghalangi, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan Nabi di dalam Islam. Ajaran-ajaran itu tidak berkesesuaian dengan apa yang menjadi sebuah sesuatu yang bersifat fitrah alami, yang bersih dan suci. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit sama saling mengingatkan ini mampu membangkitkan, membuka hijab pikiran kita. Dan itu harus kita lakukan, karena tujuan hidup yang sebenarnya adalah membuka rahasia tentang siapa Sang Tuhan, bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum mampu berhasil membuka rahasia, sampai umur kita habis, maka sia-sialah hidup kita. Karena kesempatan kita untuk meraih di saat kita masih hidup di dunia ini saja. Jadi kalau kita isi dunia ini mengejar dunia, memuaskan segala kesenangan, itulah kebodohan yang sangat-sangat besar. Bagi sampai kita melakukan dengan berbagai macam cara, tidak dibenarkan adalah tidak sesuai dengan nurani, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka sungguh itulah kezoliman yang besar yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Zuluman jahula, kezoliman yang besar dan kebodohan yang sangat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang ya Tuhan nafsul mutmainnah, hamba yang jiwanya yang
pemahamannya tentang Tuhan sampai ke dalam jiwanya. Tentu harus menembus hijab-hijab yang ada di kepalanya, sehingga lahirlah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang sudah dibukakan hatinya untuk bisa, jiwanya untuk bisa mengetahui, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Segala kesalahan dari pribadi saya. Kalamin antum bi khairin. Wa fa minkum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillahirabbil alamin.